Shalom saudara, hari ini saya ingin berbagi sesuatu yang sangat sederhana. Betapa pentingnya dalam hidup itu untuk kita menjaga kondisi hati kita. Kenapa? Karena ternyata apa yang ada di hati itu menentukan apa yang ada di luar. Banyak orang hari-harinya gak beres karena ternyata kondisi hatinya juga gak beres. Bahkan ada banyak orang yang sedang mengalami masalah persoalan dan tidak beres-beres karena juga kondisi hatinya juga tidak beres. Nah, kita akan belajar apa yang Alkitab katakan dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Alkitab mencatat seperti ini. Amsal 4 ayat 23, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Yang saya suka dari ayat ini adalah ternyata pancaran kehidupan itu tergantung dari apa yang ada di hati kita. Betapa pentingnya untuk kita menjaga hati kita. Makanya ada orang yang begitu hatinya rusak, maka semua keadaan, semua di sekelilingnya menjadi rusak. Dan pentingnya untuk kita menjaga hati kita untuk tidak rusak, supaya bukan kehidupan yang rusak yang akan terpancar, yang keluar dari dalam hidup kita. Saudara, saya ingat betapa pentingnya untuk menjaga hati kita lewat peristiwa yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Waktu itu saya bersama dengan adik rohani saya, kami menuju ke sebuah restoran yang ada di daerah Kebayoran, dan restoran itu terkenal dengan rusuk babinya, dan rusuk babinya sangat enak. Dan hari itu betapa kami bersemangat untuk kami menuju ke restoran tersebut. Di tengah perjalanan, sementara adik rohani saya sedang mengendarai mobil, sedang nyetir mobil, tiba-tiba mobil kami ditabrak dengan sepeda motor. Dan secara aturan berkendara, kami di jalur yang benar, dan sepeda motor itu berkendara di jalur yang salah. Sampai akhirnya mobil yang cukup baru itu terserempet dengan sepeda motor yang melintas secara tiba-tiba di depan kami. Apa yang terjadi? Kami berdebat, adu argumen untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Dan pemilik sepeda motor ini, pengendara sepeda motor, merasa tidak bersalah, padahal jelas-jelas di depan kami dia mengambil jalur yang salah. Namun, biasa dalam hidup, justru yang salah merasa benar. Itu seringkali di dalam hidup dan keadaan yang seringkali kita hadapi, kita alamin. Sampai kemudian perdebatan itu tidak memunculkan solusi, dan akhirnya ya sudah, daripada kita berdebat untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Sekalipun saya juga adalah pendeta, tapi tubuh ini masih daging, tubuh ini bukan plastik. Ya, sedikit terpancing, tersulut emosi. Makanya betapa pentingnya untuk kita menjaga kondisi hati kita untuk tidak marah. Dan hari itu pengendara sepeda motor marah sama saya pun agak cukup marah juga karena dia yang salah, tapi dia merasa tidak bersalah. Bahkan pengendara sepeda motor itu sampai memaki-maki saya. Akhirnya tidak ada solusi, ya sudah. Akhirnya ya saya berusaha untuk memaafkan dia, sekalipun dia juga merasa tidak bersalah. Akhirnya kami berpisah, dan sekitar 15 menit sampailah kami di sebuah restoran yang dari awal kami memang berniat untuk makan di situ. Apa yang terjadi? Kami pesan makanan, dan seperti favorit saya pesan pork ribs, rusuk babi di restoran tersebut. Cuma yang anehnya adalah begitu makanan datang, begitu saya iris daging dari rusuk babi itu, begitu saya makan kok rasanya agak gak enak. Biasanya dagingnya enak, rusuk babinya enak, tapi gak tahu kenapa khusus hari itu kok sepertinya dagingnya rasanya gak enak. Dan ternyata saya baru menyadari, bukan dagingnya yang tidak enak, tapi kondisi hati saya yang tidak enak yang sudah rusak. Karena tadi sebelumnya saya marah-marah karena mobil saya diserempet sama sepeda motor. Dan dari situ saya belajar, benar, segala sesuatu yang ada di sekitar kita jadinya tidak enak, jadinya tidak beres kalau kondisi hati kita juga tidak beres. Makanya penting saudara untuk kita menjaga hati kita. Bagaimana kita ketika kita menghadapi masalah, kita harus sabar, harus, kalau orang bilang berkepala dingin, artinya harus sabar, harus berdoa. Karena dengan kita berdoa, kita menjaga kondisi hati kita, maka kita bisa menjaga keadaan kita. Karena itu betapa pentingnya untuk kita menjaga hati kita, agar mungkin kita mengalami masalah yang berat tapi menjadi ringan karena kondisi hati kita juga sudah ringan. Makanya seringkali masalahnya kecil jadi besar karena memang kondisi hati kita dan cara menghadapinya yang juga tidak beres. Karena itu pastikan dalam hati kita
kondisi hati kita tetap beres, agar kita menjalani hari-hari kita ke depan dengan semua keadaan yang kita alami juga tetap beres, tetap damai sejahtera. Kalau hati kita penuh dengan damai sejahtera, maka masalah apapun itu kita akan hadapi dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati, tetap menjaga hati agar tetap bersukacita senantiasa. God bless you.